Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya di dalam menjelaskan materi mengenai psikoterapi dengan dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Seperti biasa, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyu Maulana dari Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar terapi psikologi positif mengenai kepribadian atau perilaku. Pembahasan kedua yakni mengenai unsur-unsur terapi yang meliputi munculnya gangguan, tujuan, dan juga peran. Dan pembahasan terakhir yakni mengenai teknik dan prosedur terapi. Konsep dasar terapi psikologi positif. Psikologi positif adalah studi tentang emosi-emosi positif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, memfokuskan kepada pemahaman dan penjelasan tentang kebahagiaan dan subjektif well-being. Secara operasional, psikologi positif didefinisikan dalam 3 ranah, yaitu kepuasan hidup dan kesejahteraan hidup dan bahagia, harapan dan optimisme di masa depan. Maka materi ini bertujuan untuk sharing akademik tentang pandangan psikologi positif dalam meraih kebahagiaan. Baiklah, langsung ke materian selanjutnya yakni unsur-unsur dari terapi psikologi positif. Tujuan dari terapi psikologi positif yakni yang pertama ialah membangun pleasant life dan meaningful life dengan mengoptimalkan sisi kekuatan dari seseorang dan memaksimalkan kegunaan dari emosi positif. Tujuan yang kedua yakni memunculkan fungsi manusia yang positif dengan mencapai pemahaman ilmiah dan investasi yang efektif untuk membangun sesuatu perkembangan individu, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, peran dari terapi psikologi positif. Peran terapi psikologi positif sangat mendukung pada kehidupan sehari-hari setiap individu yang berharap memiliki kualitas hidup yang sehat dan juga matang. Peran berikutnya yakni diperlukan dalam memotivasi diri dan menghadapi berbagai stresor kehidupan. Tentunya tidak harus menunggu ketika individu telah mengalami musibah ataupun stres. Teknik terapi psikologi positif dan prosedurnya. Teknik psikologi positif yakni meliputi dengan mengarahkan kepada kebahagiaan dalam proses melawan depresi. Yang kedua, membantu klien untuk menggunakan inner resource mereka dalam menghadapi tantangan hidup. Teknik yang ketiga yakni mengkaji mengenai pengalaman subjektif. Dan yang terakhir yakni berfokus pada kelebihan maupun kebaikannya sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi individu tersebut. Prosedur dari terapi psikologi positif. Terapi psikologi positif lebih menekankan terhadap penyembuhan depresi dan masalah mental lainnya dengan memfokuskan pada aspek positif kehidupan. Teknik ini dikembangkan oleh Giovanni Fava. Terapi model ini terdiri dari 6 prinsip, yaitu yang pertama, penguasaan terhadap lingkungan. Yang kedua, pertumbuhan personal. Yang ketiga, tujuan hidup. Yang keempat, otonomi. Yang kelima, penerimaan diri. Dan yang terakhir, hubungan positif dengan orang lain. Dalam istilah praktis, terapi well-being lebih mirip cognitive behavioral therapy yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Umumnya, klien memproses kejadian-kejadian dan pikiran-pikiran kemudian menuliskannya di dalam sebuah jurnal. Tujuannya agar dapat melihat hal-hal dalam perspektif positif. Mungkin sekian penjelasan dari saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.